Kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana penalti pada akad salam? Penalti pada akad salam karena kan pemesan itu sudah bayar lunas, ya pemesan sudah bayar lunas, berarti tidak mungkin dipinalti. Ya, penalti mungkin terjadi pada orang yang dipesani. Ya, orang yang dipesani barang ini statusnya utang, barangnya tertunda berarti utang. Nah kalau utang tidak boleh diberi penalti, jadi tidak boleh orang yang dipesani diberi penalti, tidak boleh karena posisi dia utang barang. Dan kalau ini statusnya itu posisinya berhutang, itu tidak boleh ada penalti. Nah, lalu mungkin ini Ustadz, kalau yang sering terjadi itu kalau yang sudah paham misalnya hukum syariat, biasanya desainernya agak bingung nih ketika dia sudah tanda tangan kontrak perjanjian, lalu misalnya sudah dibayar 50% gitu. Ternyata di tengah jalan itu baru ditemukan bahwa si pemesan ini ingin ada konten tertentu gitu yang bertentangan dengan syariat gitu. Dan itu tidak di awal disampaikan? Enggak, jadi kan kita pasangan kita kan, mungkin contoh misalnya jual gamis atau jilbab gitu kan, itu kan masih umum aja gitu kan. Ternyata di pertengahan jalan mungkin dia ingin menampilkan modelnya gitu kan. Oh ya, kalau kan berarti kan dia tidak diikat oleh kontrak ya. Karena tidak ada poin-poin kesepakatan apa yang mau di awal kan, ya kewajiban dia menolak. Jadi kalau misalnya di kadang ada yang membuat kalau dia, jadi ada satu klausul itu dari si desainernya itu, kalau terdapat pelanggaran syariat di dalam prosesnya itu nanti perjanjian batal, uang tidak kembali gitu. Itu boleh nggak? Ya, perjanjian batal, kemudian uang nggak kembali, enggak, dia cuma boleh mendapatkan senilai apa yang telah dia kerjakan. Bagi si pemesan atau yang desainer nih? Misalnya kan desainernya. Oh iya, jadi misalnya membuat desain gitu kan, ada desainer membuat desain dengan kesepakatan dibayar 50%, kemudian ketika desainnya setengah jadi nanti bisa diberikan gitu, tapi belum bisa dicetak kan. Kemudian klien memberikan revisi dan ada pelanggaran syariat gitu di revisinya. Nah, kadang untuk menghindari hal itu, biasanya desainer yang sudah paham itu menambahkan klausul kalau jika terjadi pelanggaran syariat, nanti pengerjaan berhenti gitu. Jadi uang tidak kembali dan pengerjaan hanya sampai di situ aja. Itu apa diperbolehkan? Ya. Jadi kan sudah dibayar 50% dan uang lebih pekerjaannya sudah 50% yang dilakukan. Ya. Jadi misalnya bayar 50%, di 50%-nya itu biasanya hanya tahap misalnya bayar 50% dan hasil pekerjaannya juga baru 50%, ya enggak apa-apa. Oh, jadi dia nggak salah aja kalau karena si pemesan ini melanggar perjanjian gitu. Oh. Iya. Karena bayar 50% dan hasil pekerjaan juga baru 50%. Ya, dengan catatan ya hasil kerjanya diserahkan, silahkan diteruskan sendiri. Biasanya itu kalau baru 50% itu tidak diberikan file mentahnya Ustadz. Jadi biasanya hanya gambar yang resolusi rendah gitu. Jadi bukan file yang bisa diedit kembali. Biasanya kalau nanti dia sudah lunas pembayarannya baru diberikan file semuanya. Berarti uang 50% pembayaran tadi jadinya nggak dapat apa-apa, Mas. Iya, jadi bagaimana gitu? Biasanya kan agak bingung juga kadang-kadang kan udah tanda kontrak, jadi diakali seperti itu. Apa itu dibenarkan atau harus kita gimana? Harusnya gitu? Ya diberikan apa yang sudah dilakukan, tapi yang pekerjaan yang dilakukan itu ya belum selesai 50%. Jadi walaupun belum selesai, serahkan aja gitu ya. Yang penting kita nggak terlanjur membuat yang diharamkan gitu ya. Betul. Jadi pekerjaan yang baru 50%, kadarnya 50%, serahkan. Mentahan 50%. Jadi sehingga dia dapat uang yang dikeluarkan itu ada kompensasinya.